Selamat pagi buat Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa semuanya. Saya Jityo Pani Simaga dari Prodi Pendidikan Fisika akan mempresentasikan tugas jurnal ilmiah fisika dengan judul Analisis Luaran Radiasi Perangkat Sinar X dengan Sumber Tabung Vakum Gammatron 2x2 ampere. Nah, analisis luaran radiasi perangkat sinar X dengan sumber tabung vakum gammatron 2x2 ampere. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tuh. Yang pertama, sinar X. Nah, mungkin untuk sinar X di pendengaran kita dan pendengaran teman-teman mungkin itu udah pada nggak asing lagi tuh. Mungkin ada juga tuh sebagian teman-teman yang udah tahu apa sih itu sebenarnya sinar X. Nah, sinar X ini sering disebut sebagai sinar Roentgen. Nah, sinar X ini merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 10 nanometer sampai 100 pikometer yang memiliki energi dalam dengan rentang 100 elektrovolt sampai 100 kilo elektrovolt. Nah, biasanya sinar X ini umumnya digunakan untuk diagnosis gambar medis, di mana para tenaga medis biasanya menggunakan ini untuk mengetahui penyakit atau gejala apa yang ada pada tubuh seorang pasien tersebut tuh. Nah, selain itu ternyata sinar X ini juga berfungsi atau sering digunakan pada kristalografi sinar X sendiri. Nah, yang kedua yang harus kita ketahui itu apa sih? Nah, yang kedua yang harus kita ketahui itu adalah tabung vakum. Nah, tabung vakum. Mungkin tabung vakum ini agak aneh di pendengaran teman-teman. Nah, dalam fisika tabung vakum ini biasanya digunakan sebagai alat untuk membantu menguatkan sinyal tuh. Nah, jadi tabung vakum dalam hal ini berfungsi untuk mendeteksi atau untuk mengetahui apakah ada pancaran radiasi yang akan dikeluarkan oleh sinar X tersebut. Nah, hal lain yang harus kita ketahui, yang perlu kita ketahui itu yang ketiga, bahwa untuk melakukan suatu eksperimen memerlukan alat-alat pendukung yang super canggih, dan dimana alat ini juga alat yang mahal. Nah, dimana alat ini digunakan untuk menghasilkan hasil yang sesungguhnya. Namun pada analisis ini digunakan alat yang sederhana karena tujuannya ingin membuktikan apakah dengan alat yang sederhana atau dengan tabung vakum gammatron 2x2 ampere ini dapat menghasilkan atau dapat memancarkan radiasi dari perangkat sinar X tersebut tuh. Nah, lebih lanjutnya, untuk analisis ini pada umumnya radiasi sinar X ini dapat dihasilkan oleh dua hal. Nah, yang pertama disebut sebagai sinkroton dan yang kedua dari tabung sinar X itu sendiri. Namun hal ini dipengaruhi lagi oleh beberapa faktor yang lainnya. Dalam analisis pancaran radiasi pada sinar X dengan menggunakan tabung vakum gammatron akan menghasilkan dua tipe kejadian yang perlu kita ketahui. Nah, dua tipe kejadian ini disebut sebagai tipe sinar X Bremsstrahlung dan sinar X karakteristik. Nah, untuk mengetahuinya, yang pertama, sinar X Bremsstrahlung. Nah, sinar X Bremsstrahlung ini merupakan sinar X yang bersifat kontinu dan terbentuk ketika elektron dengan energi kinetik yang sangat besar berpindah dari katoda ke anoda. Kemudian berinteraksi dengan medan energi yang ada pada inti atom di dalam material anoda. Sedangkan untuk sinar X karakteristik merupakan kebalikan dari sinar X Bremsstrahlung tadi, di mana sinar X karakteristik merupakan sinar X yang bersifat diskrit dan terbentuk ketika elektron proyektil dengan energi kinetik yang lebih tinggi berinteraksi dengan elektron dari tiap-tiap kulit atom
pada material anoda tersebut tuh. Nah, untuk metode dalam penelitian ini digunakan metode dengan alat yang sederhana kayak yang saya ucapin tadi, di mana penelitian ini menggunakan sinar X atau dibantu oleh sinar X yang disebut dengan high voltage power supply dengan tabung sinar X sebagai alat pendukungnya. Nah, high voltage power supply ini digunakan untuk mengetahui tuh apakah spesifikasi 25 kV dan 20 mA direct current. Nah, sedangkan untuk tabung sinar X itu sendiri digunakan sebagai alat yang membangun untuk mengetahui hasil pancaran yang dikeluarkan oleh radiasi pada sinar X tersebut. Nah, dalam penelitian ini juga digunakan tuh tembok-tembok yang dilapisi oleh timbal untuk mengetahui seberapa besar pancaran radiasi yang dihasilkan sinar X dengan tabung vakum gammatron 2x2 ampere tersebut. Nah, di samping itu juga dipasang tuh alat-alat detektor, di mana alat detektor ini sebagai alat untuk mengetahui itu atau alat hasil yang dipasang di sekitar tabung gammatron, di mana alat detektor ini hanya alat detektor yang khusus atau disebut sebagai detektor unforced receive. Nah, alat ini untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa kecil pancaran radiasi yang akan dikeluarkan oleh perangkat sinar X itu sendiri. Nah, selain itu, di alat yang sederhana ini juga ditambahkan yang namanya survey meter. Nah, survey meter ini digunakan sebagai lingkungan digital 100 dengan kabel-kabel yang dipasang. Nah, ada dua tipe kabel. Yang pertama itu disebut kabel hitam atau dalam fisika disebut terminal negatif. Nah, terminal negatif ini akan dijepit pada bagian anoda tabung. Nah, sedangkan yang kedua itu disebut sebagai kabel merah atau disebut sebagai terminal positif. Nah, terminal positif ini juga dijepit pada bagian katoda. Jadi, terminal negatif pada anoda, sedangkan terminal positif pada katoda. Nah, seperti itu. Supaya dapat memancarkan hasil sinar X tersebut tuh. Nah, jika diteliti dalam penelitian ini diteliti lebih lanjut, nah ternyata metode ini menunjukkan hasil sebesar 0,49 yang artinya nilai tersebut tidak dapat memancarkan pancaran sinar X dengan sempurna, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tabung vakum gammatron 2x2 ampere ini tidak dapat memancarkan sinar radiasi yang terdapat pada perangkat sinar X tersebut. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal tuh. Nah, yang pertama, karena alat yang sederhana. Nah, yang kedua, kurangnya energi kinetik elektron. Nah, yang ketiga, mungkin disebabkan oleh penggunaan tabung vakum. Karena saat menggunakan tabung vakum, kita juga harus mengetahui tuh, harus teliti. Karena jika menggunakan tabung vakum itu, ada dua keadaan yang harus benar-benar kita ketahui. Yang pertama, dalam keadaan panas. Jika dalam keadaan panas, maka kita harus menggunakan pembangkit listrik X. Pembangkit sinar listrik X ini dengan elektron termionik. Jadi itu nggak sembarangan. Nah, yang kedua, jika dalam keadaan dingin, maka kita harus menggunakan pembangkitan listrik sinar X dengan satu kaki katoda tabung pada tabung vakum gammatron 2x2 ampere itu. Jadi dia tidak sembarangan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sebab-sebab tersebut mungkin mempengaruhi itu pada hasilnya. Nah, sehingga tuh kita dapat simpulkan bahwa untuk melakukan suatu eksperimen diperlukan alat-alat pendukung, di mana alat pendukung ini otomatis
merupakan alat yang canggih dan alat yang mahal. Nah, sama halnya dengan eksperimen sinar X ini. Untuk menentukan pancaran radiasi yang keluar dari perangkat sinar X, diperlukan atau dibutuhkan peralatan canggih yang harganya mahal. Sehingga jika menggunakan alat tersebut dapat menghasilkan pancaran sinar X yang sesungguhnya tuh. Karena sebab lain itu alat yang sederhana tidak menghasilkan hasil yang sesungguhnya. Memang menghasilkan cuman menghasilkan hasil yang tidak sesuai. Nah, seperti itu. Jadi, untuk melakukan eksperimen, apalagi eksperimen terhadap radiasi pada perangkat sinar X, diperlukan alat-alat yang sederhana yang sangat mendukung. Dan yang kedua, diperlukan metode-metode yang harus diketahui seperti yang saya bilang tadi. Nah, demikian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Maaf atas apabila ada tutur kata atau perkataan yang salah dan kurang dimengerti. Saya mohon maafnya. Terima kasih buat kita semuanya.